Karena kelahiran Nabi itu membuat bahagia seluruh umat Islam yang ada di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat wal afiah, dan yang patut kita syukuri sekarang ini adalah nikmat sehat wal afiah, karena nikmat sehat itu sangat mahal, susah dicari orang. Jadi mari sama-sama kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini masih dalam bulan Rabiul Awal, masih bulan kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kita harus memperingati Maulid? Dalilnya di Quran itu sudah jelas. Satu, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Nah, kelahiran Nabi ini termasuk rahmat, membawa keberkahan dan membawa rahmat. Jadi dalam ayat tersebut dijelaskan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Apabila rahmat Allah telah datang kepadamu, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, maka berbahagialah. Falyafrahu. Makanya di kitab Maulid di ulami ada kata falyafrahu wa bihi farhana. Karena kelahiran Nabi itu membuat bahagia seluruh umat Islam yang ada di dunia. Dan peringatan Maulid ini Nabi pun bukan sembarang peringatan. Sampai ada ulama yang mengatakan bulan Maulid apabila sudah sampai pada tanggal 12 Rabiul Awal, jangan ada yang keluar, kecuali keluarnya tersebut adalah untuk memperingati, mengambil pelajaran di hari kelahirannya Rasulullah SAW. Itu baru boleh. Tapi kalau keluyurannya itu jangan. Karena bulan Rabiul Awal ini juga disebut Rabiul Anwar. Bisa jadi bulan yang bercahaya karena lahirnya seseorang membawa cahaya, Sayyidina Maulana Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan di dalam hadis pun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ini dalilnya masyhur, kenapa engkau puasa hari Senin? Dzaka yaum maulidtu. Nah, dan disitulah aku dilahirkan. Di hari itulah aku dilahirkan, kata Nabi SAW. Nabi sendiri memperingati hari kelahirannya, mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah atas hari kelahirannya itu ada dengan berpuasa. Nah, ini juga ada kaitannya tentang kejadian kita sekarang. Ketika ada ulang tahun anaknya atau keluarganya, dia ingat tanggalnya, dia ingat, sampai perayaannya dibuat besar-besaran. Kalau Nabi yang lahir, tak ada dia bahagia sedikit pun. Nabi dia bilang bid'ah, masuk neraka. Ini yang harus perlu kita benahi, kita kasih tahu. Dan orang itu kurang membaca, itu kurang mendengarkan pengajian. Dia karena sering mendengar TV. Karena sekarang ini orang sudah mendengar TV, sudah mendengar dari YouTube misalnya, 2 hari dia jadi mufti, dia jadi ulama, merasa dia yang paling benar, merasa dia yang paling sunnah. Nah, itu hati-hati. Maka jadi dari ini Rashid pengen ngasih tahu, sepatutnya lah kita berbahagia di bulan Maulid ini. Boleh aja kita bergembira dengan hari lahirnya keluarga, anak misalnya, boleh aja. Tapi usahakan berbahagianya itu sebagaimana kita berbahagianya di bulan Maulid gitu. Itu bisa membawa berkah. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang seluas-luasnya, memberi rezeki yang enggak terhingga lah gitu, susah diucapkan dengan kata-kata. Jadi itu saja di hari Jumat ini, sama-sama kita baca surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan man hafidha min 10 ayat min surat Al-Kahfi usam min fitnatil masjid dajjal. Barang siapa yang menghafal, membaca 10 ayat awal surah Al-Kahfi, maka dia terhindar dari fitnah masjid dajjal. Nah, ini zamannya ini, kita hati-hati. A'udzu bikalimatillah tammat min syarri ma khalaq. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Mudah-mudahan Apa itu bapaknya tadabbur surat Al-Kahfi? surah Al-Kahfi itu ya nyampurnya di awal itu menunjukkan alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja tentang kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Yang kitab itu tidak membawa keraguan, membawa menjadi petunjuk, menjadi pedoman. Qayyiman liyundzira menjadi peringatan bagi manusia atas kelakuan maksiat perbuatan dosanya. Jadi Allah turunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Liyundzira ba'sal ladzina qayyiman liyundzira ba'sal ladzina amanu alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina. Al-Qur'an menjadi peringatan untuk orang-orang beriman, menjadi pembawa kabar gembira. Pembawa kabar gembira itu jannatu 'adnin allati wa'adahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada lagi jannatu 'adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha banyak. Dan juga di bagian akhir itu disebutkan 10 Ashabul Kahfi, pemuda yang bila mana pemuda yang hatinya betul-betul imannya kuat sama Allah. Di saat itu kekuasaan zalim, kekuasaan ya sangat diktator, rajanya diajak beriman gak mau, bandel, ya sudah. Wazirnya, ini wazir sebenarnya, perdana menteri, di sebagian riwayat dikatakan ini wazir, perdana menteri yang beriman dengan agama yang hanif, dengan agama yang lurus. Nah, mereka lari ke sebuah gua. Dia tanya sama seorang pengembala. Pengembala itu punya anjing. Jadi itulah asal ada kenapa ada anjing di Ashabul Kahfi. Nah, jadi dia tanya, "Hai paman, kami ingin bersembunyi. Di mana kami bisa bersembunyi paman dari kejaran orang-orang?" "Oh, di atas sana tuh. Sembunyi aja di sana." Ya, khair. Diajak sembunyi di atas. Nah, entah kenapa anjing ini ikut kepada Al-Kahfi tadi, Ashabul Kahfi tadi, ikut dia. Dibilang sama pengembala, anjing apa ikut? Sudah pulang saja ke rumah, makan tulang di rumah." Tapi udah disuruh pulang sama tuannya, balik lagi, suruh pulang, balik lagi. Ini menunjukkan betapa hatinya si anjing tersebut berniat ingin menjaga Ashabul Kahfi itu dari kejaran orang-orang zalim. Itulah Ashabul Kahfi ini yang bila mana nanti
tidur selama 300 tahun. 300 tahun, bayangkan. 300 tahun tidur selama itu, mana ada orang bisa tidur. Kita tidur normal berapa jam ini? Senormal-normalnya tuh ya dari jam 9 8 jam lah. 8 jam. Ini 300 tahun. Kalau kita pakai akal memang nggak akan nyampe. Tapi kalau pakai iman baru nyampe. Sama dengan peringatan Maulid Nabi SAW. Apa yang disebutkan tentang mukjizat Nabi nggak bisa kita pakai akal semua, pakai iman. Ya, jadi semoga ini membawa bermanfaat. Apa yang kita baca, apa yang kita sampaikan, boleh kita kasih tahu sama keluarga kita bahwa inilah yang kita peringati di bulan Maulid. Biasanya di bulan Maulid ini kita hanya mendengar ceramah di hari-hari tertentu aja, tanggal 12, 20 misalnya, itu aja. Nah, tapi kita usahakan peringatan Maulid itu kita betul-betul menggembirakan Rasulullah. Ini yang dikatakan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, penyusun Maulid Syifatul Quran. Kita gembirakan hati Rasulullah, kita gembirakan hati para keluarga Rasulullah dengan sunnah yang kita lakukan, dengan akhlak baik yang berusaha kita menjadi orang yang terbaik, akhlak yang baik, orang berakhlakul karimah. Dan itulah inti dari peringatan Maulid tersebut. Baiklah, semoga membawa bermanfaat bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW di seluruh dunia. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Jangan lupa membaca salawat, jangan lupa membaca Al-Kahfinya, dan jangan lupa amalkan sunnah pada hari Jumat. Pakai pakaian yang bagus, usahakan kalau ada pakai pakaian yang bagus, yang elok warnanya putih. Nah, sunnahnya putih. Jadi kalau putihnya ada sempit gimana? Ada gemuk kan sempitnya. Nah, pakailah pakaian yang terbagus ataupun yang terbaik, karena menghadap pemimpin yang tertinggi saja kita berpakaian rapi, masa menghadap Allah dalam keadaan kumuh, dalam keadaan yang orang nggak enak gitu. Nah, sarung bagus, bajunya bagus, kopiahnya bagus, semua bagus. Ini hari rayanya umat Islam. Hari rayanya umat Islam itu hari Jumat, bukan Sabtu atau Ahad. Itu menurut sebagian hadis Sahih Bukhari, ada Sahih Bukhari, hari Sabtu ibadahnya orang Nasrani, maaf ya. Tapi kalau hari Ahad ibadahnya orang Yahudi. Nah, makanya di Quran itu ada cerita tentang hari Sabtu yang bila mana di Kisah Sul Anbiya. Hari Sabtu jamaahnya Nabi Hud, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Daud alaihissalam itu melaksanakan pancing, istilahnya nelayan. Apa istilah nelayan ya? Nelayan Pancing. Enggak, dia ngambil ikan di laut pakai jala yang besar. Melaut ya, Melaut. Disuruh Nabi Daud, ibadahlah. Karena kalau nggak ada ibadah, nggak akan dapat hasilnya. Nah, orang yang ibadah, habis itu dia berikhtiar, dia berusaha, dia akan dapat hasilnya. Tapi kalau orang cuman berusaha tok tanpa ibadah, susah hasilnya. Nah, orangnya itu bandel, disuruh ibadah nggak mau. Ya sudah. Tengok saja nanti kena azab. Yang benar, pada hari itu juga orang itu bandel, nggak mau mendengarkan nasihat Nabi Daud, kena azab pada Allah saat hari Sabtu itu. Alhamdulillah, kita bersyukur nih, hari Jumat kita gunakan untuk berbuat kebaikan. Gak hari Jumat aja, hari-hari yang lain, hari Senin memiliki rahasia, hari Selasa memiliki rahasia, hari Rabu memiliki rahasia, hari Kamis memiliki rahasia, hari Jumat memiliki rahasia. Nah, hari Rabu sama hari Jumat itu rahasianya banyak. Rabu sunnah botak pada hari itu. Karena kenapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah botak pada hari Rabu. Kalau misalnya botaknya pada hari yang lain itu kurang afdol, karena Rasulullah, sahabat Rasulullah yang bila mana nanti Ali bin Abi Thalib adalah kakek daripada Zanah Bani Alawiyin, itu botak pada hari Rabu.
satu hadis menceritakan tentang botak. Maksudnya Rasulullah SAW lihat orang pada pulang habis haji tahallul, potong rambut. Ada yang cukur pelantos, Nabi doain. Ada yang cukur setengah senti, Nabi doain. Ada yang cukur nggak botak betul, masih ada sisa-sisa kayak jarum. Kalau dipegang kayak jarum dia ada. Nabi doain Nabi. Ada yang hanya memotong setengah daripada rambutnya, tidak akan Nabi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Baiklah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan, karena kebenaran datangnya daripada Allah, kesalahan datangnya daripada kita sendiri. Aku lihada wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, di hari Jumat yang penuh keberkahan ini kami sama-sama memohon kepadamu. Ya Allah, yang sakit sembuhkanlah, maupun penyakit zahir maupun penyakit batin, penyakit hasud, penyakit riya, penyakit sum'ah, penyakit yang bila mana banyak sekali racun di dalam tubuh kami. Ya Allah, hilangkan ya Allah, diberkah hari Jumat ini. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur atas nikmat-Mu. Ya Allah, tetapkanlah hati kami untuk selalu mengingat nikmat-nikmat-Mu, bahwa Engkau adalah mulin ni'mah. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang-orang soleh, bersama keluarga-keluarga kami yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai orang-orang soleh. Dan ya Allah, hindarkanlah kami dari orang-orang zalim. Hindarkanlah kami dari orang-orang yang bila mana memilih hawa nafsu mereka, memilih kehendak mereka sendiri. Hindarkan kami dan jangan kami termasuk dalam sifat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.